الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أعزكم الله أجمعين. Kita melanjutkan kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang ketiga dari bulan Jumadil Akhir di tahun 1446 Hijriah, kita melanjutkan pembahasan di dalam Kitabus Siyam di bab yang pertama terkait dengan Muqaddimatus Siyam. Dan kita masuk di malam hari ini pembahasan masalah yang kedua dari bab yang pertama terkait dengan hukum Siyam Ramadan, hukum puasa Ramadan beserta dalilnya. Silakan dibaca. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif hafizahumullah, al-mas'alatu tsaniyah, hukmu siyami ramadana wa dalilu dhalik. Faradallahu azza wa jal siyama syahri ramadana wa ja'alahu ahada arkanil islami al-khamsah, wa dhalika fi qoul ta'ala, alladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, wa qoulihi ta'ala, syahru ramadana alladzi unzila fihi al-qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Walima rawahu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadana wa hajji baitillahi man istata'a ilaihi sabila. Walima rawahu Talhatu bin Abi Ubaidillah anna a'rabiyan jaa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya min siyam. Qala syahru ramadana. Qala alayya ghairuhu. Qala la illa an tatawwa'a syai'an. Al-hadits. Wa qad ajma'atil ummatu ala wujubi siyami ramadana wa annahu ahadu arkanil islami allati ulimat minad dini bid darurah wa anna munkirahu kafirun.
murtaddun anil Islam. Fathabata bidzalika fardiyatus shaumi bil kitabi was sunnati wal ijma'i wa ajma'al muslimuna ala kufri man ankarahu. Taib, hasbuh. Jazakallahu khairan wa baraka fik. Para jamaah yang Allah muliakan, berkata penulis hafizahumullahu ta'ala, al-mas'alatu tsaniyatu hukmu siyami ramadhana wa dalilu dzalika, hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Faradallahu azza wa jalla siyama syahri ramadhana, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan. Ya, faradha artinya aujaba, mewajibkan. Allah telah mewajibkan puasa Ramadan. Wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsati. Dan Allah menjadikan puasa Ramadan sebagai satu dari 5 rukun Islam. Ya, Allah menjadikan puasa Ramadan sebagai satu dari 5 rukun Islam. Menunjukkan betapa agungnya puasa Ramadan ini. Wa dzalika fi qaulihi ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ini salah satu dalil yang menunjukkan fardhiyati siyami Ramadan. Ya, salah satu dalil yang menunjukkan bahwasannya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, ketika kita belajar tentang masalah amr, ya, di dalam usul fikih, maka uslub atau gaya bahasa yang menunjukkan perintah itu banyak. Ya, di antaranya fi'il amr. Ya. Fasalli li rabbika wanhar. Ya. Di antaranya lafaz kutiba. Ya, ini di antara uslub, ya, yang menunjukkan suatu kewajiban. Ketika disebutkan di dalam nas, baik Al-Quran ataupun hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata kutiba. Ya. Di sini Allah menyebutkan, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam, artinya diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di antara, ya, hikmah diwajibkannya puasa Ramadan adalah membangun pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat siam, hakikat puasa Ramadan bukan hanya sebatas meninggalkan makan dan minum. Ya. Tapi inti dari puasa Ramadan adalah Allah ingin menempa jiwa orang-orang beriman di dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya makan dan minum yang hukum asalnya mubah, ya, kita tinggalkan ketika kita berpuasa, lebih utama lagi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi ta'ala, dalil yang lain yang juga menunjukkan kewajiban puasa Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-185.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an ya Allah turunkan secara ya keseluruhan di bulan Ramadan. Kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun lamanya. Ya. Dimulai dari ya surat Al-Alaq yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal surat Al-Alaq. Yang mana turunnya surat Al-Alaq tersebut di bulan apa? Di bulan Ramadan. Ya, Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berkhalwat menyendiri di Gua Hira, Allah turunkan wahyu pertama kali di awal surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai Al-Furqan, ya, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batin. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka siapa di antara kamu yang hadir di bulan Ramadan, ya, maka hendaknya dia berpuasa. Asy-syahid dari Al-Baqarah 185 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Ini juga termasuk uslub perintah. Ya. Di antara uslub gaya bahasa yang menunjukkan perintah adalah al-mudhari' al-maqrun bilamil amr. Fi'il mudhari' ya yang bergandeng dengan lamul amr. Ya. Falyasumhu. Siapa yang hadir di bulan Ramadan, ya, maka hendaknya dia berpuasa. Ini menunjukkan perintah. Falyasumhu ini ya di dalam ya ini ilmu bahasa Arab merupakan bentuk fi'il mudhari'. Dari kata shoma yasumu. Kemudian bergandeng dengan lamul amr, yakni huruf lam yang memberikan makna apa? Perintah. Ya. Liyasumhu. Liyasumhu. Yani hendaknya dia berpuasa. Siapa yang hadir di bulan Ramadan, ya, maka hendaknya dia berpuasa. Dan kaidah mengatakan bahwasanya hukum asal perintah di dalam syariat menunjukkan apa? Kewajiban. Ya. Sampai datang dalil yang memalingkan dari makna yang ya yang wajib tersebut. Maka ini di antara dalil dari nas Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan kewajiban puasa Ramadan atas orang-orang yang beriman. Walima rawahu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Adapun dalil dari sunnah yang menunjukkan kewajiban puasa Ramadan di antaranya adalah sebuah hadis yang datang dari jalan sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 rukun, 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun yang pertama adalah 2 kalimat syahadat.
mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, rukun yang kedua adalah menegakkan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa saumi Ramadan, rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila, dan rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram bagi yang punya apa? Kemampuan. Bagi yang punya kemampuan. Ya. Maka Nabi SAW menjadikan puasa Ramadan sebagai satu dari 5 rukun Islam. Ya. Walima rawahu Talhatu ibnu Ubaidillah. Dalil yang lain dari sunnah yang menunjukkan bahwasannya puasa Ramadan itu hukumnya wajib adalah hadis yang datang dari jalan sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu dalam hadis Bukhari dan Muslim. Anna a'rabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tha'irar ra'si. Suatu ketika datang seorang laki-laki dari kalangan orang Arab Badui, ya, orang Arab yang tinggal di pedalaman, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambutnya acak-acakan. Faqala, kemudian dia berkata kepada Nabi, akhbirni ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku puasa apa yang Allah wajibkan atas diriku sebagai seorang muslim, ya. Puasa apa yang Allah wajibkan kepada diriku ya Rasulullah, kabarkan kepadaku. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan laki-laki tersebut. Kata Nabi yang mulia, syahrul Ramadan. Puasa yang Allah wajibkan kepada engkau sebagai seorang muslim adalah puasa di bulan Ramadan. Ya. Maka ini sebesar-besar dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Karena laki-laki tadi bertanya kepada Nabi, kabarkan kepadaku puasa apa yang Allah wajibkan atas diriku. Dia bertanya tentang puasa yang apa? Yang wajib hukumnya. Maka Nabi menjawab, syahrul Ramadan. Puasa yang Allah wajibkan kepada engkau sebagai seorang muslim adalah puasa Ramadan. Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah, hal alayya ghairuhu, wahai Rasulullah, adakah puasa yang lain yang Allah wajibkan atas diriku selain puasa Ramadan? Kata Nabi yang mulia, enggak ada. La, tidak ada puasa yang wajib kecuali puasa di bulan Ramadan. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kamu ingin puasa sunnah, maka ada puasa yang lain. Ya, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi itu enggak wajib hukumnya. Yang Allah wajibkan atas seorang muslim dari ibadah puasa hanyalah puasa apa? Puasa di bulan Ramadan. Ini di antara dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kewajiban puasa Ramadan. Sudah ada dalil dari Al-Quran. Sudah ada dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga yang menunjukkan kewajiban puasa Ramadan adalah dalil dari ijma' para ulama. Ya, ijma' ulama kaum muslimin, kesepakatan ulama kaum muslimin. Kata penulis, waqad ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadhana wa annahu ahadu arkanil islamil lati ulimat minad dini bid-darurati. Dan ulama kaum muslimin semuanya telah bersepakat
akan kewajiban puasa Ramadan, dan ulama bersepakat bahwasanya puasa Ramadan ini termasuk satu dari 5 rukun Islam yang sudah diketahui secara pasti bagian dari Islam. Ya, tidak ada khilaf di antara para ulama akan kewajiban puasa Ramadan, dan tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya puasa Ramadan merupakan satu dari 5 rukun Islam. Enggak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Wa anna munkirahu kafirun murtaddun 'anil Islam. Dan ulama juga bersepakat bahwasanya kalau ada orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia adalah orang yang kafir, murtad, keluar dari Islam. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang status orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Ingat, ya, sering kita sampaikan, ya, bedakan antara orang yang tidak berpuasa Ramadan dengan orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Sama apa beda, jemaah? Berbeda. Ya. Kenapa? Karena konsekuensi hukumnya berbeda. Sebagaimana telah kita bahas tentang masalah sholat. Ya. Ketika kita membahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, para ulama kita, ya, tidak ada perbedaan pendapat tentang kufurnya orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Gak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, dia kufur. Ya. Meskipun dia sholat. Ya. Meskipun dia datang ke masjid, ikut sholat berjamaah di masjid. Ketika dia mengingkari kewajiban sholat yang 5 waktu, maka dia kufur. Ya. Beda dengan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Baru ada apa? Khilaf di antara para ulama tentang status orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, ya, dengan tanpa uzur karena rasa malas dan yang lainnya. Ya. Di sini baru ada khilaf di antara para ulama tentang status hukum orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Tapi terkait dengan status orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, maka ulama sepakat dia telah kufur, keluar dari Islam. Demikian pula dalam masalah puasa Ramadan. Ya, terkait dengan yakni mengingkari kewajiban puasa Ramadan, dia mengatakan saya meyakini bahwasanya puasa Ramadan enggak wajib atas seorang muslim, maka ulama sepakat dia kufur. Ya. Beda dengan orang yang meninggalkan puasa Ramadan tapi dia meyakini kewajiban puasa Ramadan, maka dia orang yang fasik. Ya. Pelaku dosa besar yang sangat besar. Ya. Kata penulis, fathabata bidzalika fardhiyatus shaumi bil kitabi was sunnati wal ijma'. Maka dengan demikian kewajiban puasa Ramadan ditetapkan oleh 3 dalil. Ya. Kewajiban puasa Ramadan ditetapkan oleh 3 dalil. Yang pertama apa? Dalil dari nas Al-Quran. Yang kedua dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dalil dari ijma' para ulama. Dan ikhwani fillah azakumullah, ketika satu masalah dibangun di atas 3 dalil ini, selesai. Ya, menunjukkan masalah tersebut, ya, adalah perkara yang sangat jelas di tengah-tengah kaum muslimin. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh nas Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah, kemudian ijma' para ulama, ya, maka perkara yang sudah sangat jelas. Ma'lum minad dini bid-darurah. Sesuatu yang sudah pasti diketahui bagian dari, ya, agama Islam, bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ajma'al muslimuna ala kufri man ankarahu. Dan ulama kaum muslimin bersepakat akan kufurnya orang yang mengingkari syariat puasa Ramadan atau mengingkari, ya, kewajiban puasa Ramadan. Tidak ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
Ya. Baik, kita masuk masalah yang ketiga. Aqsamus syiyam, macam-macam puasa. Silakan dibaca. Al-mas'alatu tsalitsatu aqsamus syiyam. As-syiyamu qisman, wajibun wa tatawwu'un. Wal wajibu yanqasimu ila salasati aqsam. Al-awwal saumi ramadana. Saumu ramadana. Iya, boleh saumi, boleh saumu. Ya. Ats-tsani saumul kaffarat. Ats-tsalits saumun nadar. Wal kalamu huna yanhasiru fi saumi ramadana wa fi saumi tatawwu. Amma baqiyatul aqsami fata'ti fi mawadhi'iha insyaallah taala. Taib, hasbuk. Jazakallahu khairan wa baraka fiik. Masalah yang ketiga tentang macam-macam puasa, aqsamus syiyam. Kata penulis, as-syiyamu qismani. Ya, puasa yang disyariatkan itu ada dua macam. Ini secara global, secara umum. Ya, secara umum puasa yang disyariatkan di dalam Islam ada dua macam, qismani, wajibun wa tatawwu'un. Nah, ini wajib marfu'. Ya, wajib marfu'. Qismani wajibun wa tatawwu'un. Wajib marfu'. Ya. Secara i'rab. Ada puasa yang hukumnya diwajibkan, ada puasa yang hukumnya apa? Sunnah. Ini secara global. Puasa di dalam Islam itu ada dua macam. Ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya tatawwu'. Tatawwu' itu artinya sunnah atau nafilah. Ya. Wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsamin. Dan puasa yang diwajibkan terbagi menjadi tiga macam. Di sini baru boleh, ya, i'rabnya boleh dua. Boleh majrur, boleh marfu'. Ya, kalau majrur badal. Ya, kalau marfu' dia khabar. Ya, dia khabar. Boleh kita baca saumu ramadhana, saumul kaffarati, saumun nadri, marfu'. Ya, khabar dari mubtada. Ya, muqaddar. Hiya ila thalathati aqsamin. Hiya saumu ramadhana, saumul kaffarati, saumun nadri. Ya, atau majrur karena badal. Ya, dari thalathati aqsamin ila thalathati aqsamin. Saumi ramadhana, saumil kaffarati atau saumin nadri. Dua-duanya boleh. Ya, dan dua-duanya sahih secara i'rab. Kata penulis, puasa yang wajib itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa kafarat. Ya, puasa kafarah. Yang ketiga adalah puasa karena nazar. Ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Puasa Ramadan jelas. Tadi sudah kita bahas dalilnya. Ya, ada puasa kafarah. Ya, ketika seseorang melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh syariat, ya, kemudian syariat menetapkan kafarahnya. Ya, di antaranya puasa. Ya. Maka puasa dalam rangka kafarah itu hukumnya wajib. Apa contoh puasa kafarah, jamaah? Contoh puasa kafarah Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Ya, terkait dengan kafarah sumpah. Ketika seseorang dia bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya, ya, maka dia harus bayar apa? Kafarah. Namanya kafaratul yamin. Kafarah sumpah. Ya. Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 89, kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum
walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak menghukum kalian ya, dalam hal lagwu al-yamin. Ya. Yani sumpah yang tidak diniatkan sumpah. Ya. Karena dahulu orang-orang Arab itu dan sekarang juga masih ya seringkali mengucapkan kalimat wallahi wallahi. Ya akhi wallahi. Karena ini enggak enak. Ya. Tapi enggak ada niat untuk sumpah. Ya, hanya terbiasa mengucapkan wallahi. Ya. Wallahi. Kata Allah, Allah tidak menghukum kalian ya dengan sumpah-sumpah yang lagwun, yang tidak diniatkan sumpah. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman, tapi Allah menghukum kalian ketika kalian melanggar sumpah-sumpah yang memang sudah diniatkan untuk apa? Untuk bersumpah. Ya. Seseorang dia mungkin ada masalah ya sama istrinya. Wallahi malam ini saya nggak akan masuk rumah. Ya. Ya, dia sudah apa bersumpah dan dia niatkan sumpah. Wallahi ya aku nggak mau masuk rumah malam ini. Ya marah sama istrinya. Qadarullah ya di luar hujan deras. Hujan deras ya, kedinginan. Ya, mau tidak mau dia batalkan sumpahnya itu. Ya. Daripada mati kedinginan di luar, udah mendingan dia batalkan sumpahnya, Mas. Tadi kan sudah bersumpah, kok masuk juga? Udah kedinginan, saya nggak tahan. Ya, mendingan apa? Bayar kafarah daripada kedinginan di luar. Ya, maka mau tidak mau dia batalkan sumpahnya, dia langgar sumpahnya, maka ada apa? Ada kafarah yang harus dia bayar. Apa kafarahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum." Au kiswatuhum au tahriru raqabatin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang melanggar sumpahnya maka kafarahnya yang pertama ya dia ngasih makan 10 orang miskin. Ya. Kasih makan 10 orang miskin. Dari menu makanan yang memang biasa dia makan bersama keluarganya. Ya, kasih 10 orang miskin. Sebagai bayar apa? Kafarah dari sumpah yang dia langgar. Ya, ingat, kalau kita mau bayar kafarah, maka sesuaikan dengan menu makanan kita sehari-hari. Ya. Kalau antum menu makanan sehari-hari pakai rendang, ya pakai sop iga, kasih kafarah jangan cuma pakai orek tempe. Ya. Atau beli nasi padang cuma dikasih apa? Lauk, yakni sayur nangka sama sayur apa? Daun singkong pakai sambal. Ya. Harus sesuai dengan menu makanan antum. Ya. Kalau antum ya makannya konro. Ya itu yang dikasihkan kepada orang miskin. Ya jangan pilih kasih. Giliran menu makan di rumah Masya Allah enak-enak. Ya. Giliran bayar kafarah paket 10.000 satu bungkus. Ya. Modal 100.000 selesai dia bayar kafarah. Nah, ini namanya bakhil. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari ya, menu pertengahan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Ya. Au kiswatuhum, atau boleh juga memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Ya. Ini pilihan. Boleh ngasih makan, boleh ngasih pakaian ya kepada 10 orang miskin. Au tahriru raqabatin, atau memerdekakan budak kalau ada, ya memerdekakan budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin. Kalau seseorang nggak punya kemampuan untuk memberi makan, ya buat makan dia pas-pasan, nggak bisa ngasih makan orang lain, nggak bisa beri pakaian buat orang lain, nggak bisa memerdekakan budak. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak mendapati untuk memberi makan, membelikan apa pakaian, memerdekakan budak, maka pilihan yang lain, fasyamu thalathati ayyam. Boleh dia apa? Bayar kafaranya dengan puasa 3 hari. Ya, berpuasa selama 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah ya kafarah dari sumpah kalian ketika kalian sudah bersumpah dan kalian langgar. Ya. Maka ketika seseorang harus berpuasa karena kafarah,
maka puasa baginya hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Itu namanya puasa kafarah. Ya. Ada lagi puasa wajib, ya, yaitu puasa nazar. Dan nazar ini ada dua macam. Ada nazar yang sifatnya mutlak, ada nazar yang sifatnya muqayyad. Ya, ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Nazar mutlak, ini seseorang dia bernazar tanpa mengaitkan dengan sebab tertentu. Ya. Dia berucap, saya bernazar ya puasa 3 hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika sudah terucap pada lisannya dia sudah bernazar, maka wajib baginya untuk apa? Menunaikan nazar tersebut. Ini namanya nazar apa? Nazar mutlak. Nazar yang sifatnya mutlak tidak diikat dengan sesuatu. Dan ini hukumnya mustahab. Hukumnya apa? Disunnahkan, disukai. Yang kedua ada nazar muqayyad. Nazar yang dikaitkan dengan keinginan seseorang. Ya Allah, kalau seandainya engkau sembuhkan ya penyakit anak hamba, hamba akan puasa selama 6 hari. Ya, ini namanya nazar apa? Muqayyad. Dan ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Tapi kalau sudah terucap, wajib dia laksanakan nazarnya. Kalau Allah penuhi apa yang dia inginkan, Allah sembuhkan anaknya, ya, maka dia wajib hukumnya berpuasa selama 6 hari. Sebagaimana telah ia nazarkan. Maka ini 3 macam puasa wajib. Puasa Ramadan, kemudian puasa kafarah, kemudian puasa apa? Puasa nazar. Baik nazar itu nazar mutlak tanpa ada syarat, ya. Adapun nazar yang muqayyad, yang terikat dengan syarat tertentu. Kata penulis, wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan wa fi shaumi tatawwu', amma baqiyatul aqsam fata'ti fi mawadhi'iha insyaallah. Dan pembicaraan kita di sini terbatas hanya terkait dengan puasa Ramadan dan puasa sunnah, puasa tatawwu'. Yang kita bicarakan ya di dalam Kitabus Shiyam kali ini hanya terkait dengan puasa Ramadan dan puasa sunnah, ya. Adapun macam-macam puasa yang lain seperti puasa kafarah, puasa nazar, insyaallah dijelaskan ya di kesempatan yang lain, ya, pada tempatnya, ya. Nanti ada penjelasan tersendiri terkait dengan pembahasan puasa karena kafarah atau puasa karena nazar. Jadi penulis fokuskan pembahasannya terkait dengan puasa Ramadan, kemudian puasa-puasa yang disunnahkan. Ya, wallahu a'lam. Baik, masalah yang keempat. Kita bahas satu masalah lagi. Al-mas'alatul rabi'ah fadlu siyami syahri Ramadana wal hikmatu min masyru'iyyati shaumihi. Al-awwal fadluhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Hadza ba'du ma wurida fi fadli siyami syahri ramadhana wa fadailuhu katsiratun. Ats-tsani al-hikmatu min masyru'iyyati shaumihi. Syara'a Allah subhanahu as-shauma lihikamin adidatin wa fawaida katsiratin. Famin dzalik al-awwal tazkiyatun nafs wa tathiruha wa tanqiyatuha min al-akhlaqi ar-radi'ati wal akhlaqi ar-radhilati. Lianna as-shauma yudayyiqu majariya syaitani fi badanil insan. Ats-tsani fi as-shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Ats-tsalits as-shaumu yab'atsu 'alal 'atfi 'alal masakin
wasyu'uri bi'alamihim li'anna as-sha'ima yadhuqu alamal ju'i wal 'atashi ila ghairi dzalika minal hikamil balighati wal fawaidil adidati. Baik, jazakallahu khairan wa baraka fiik. Iya, masalah terakhir yang kita bahas, masalah yang keempat terkait dengan keutamaan puasa Ramadan serta hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Kata penulis fadluhu, keutamaan puasa Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kata Nabi yang mulia, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadr, di malam Lailatul Qadri, ya Lailatul Qadar, atas dasar keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ya dengan qiyamul lail, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa ya orang tersebut yang telah lalu. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar keimanan dan karena mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni ya darinya dosa-dosa yang telah lalu. Ini di antara keutamaan siam Ramadan sebagai penggugur ya, sebagai kafarah dari dosa-dosa seorang hamba. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Kata Nabi yang mulia, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Kata Nabi yang mulia, salat yang 5 waktu, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, ya. Dari satu Jumat ke Jumat yang berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, semuanya akan menjadi kafarah, akan menjadi penggugur dosa di antara keduanya. Ya, selama seorang hamba menjauhi dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah harian kita, ibadah salat 5 waktu, ibadah pekanan, ya ibadah salat Jumat, ibadah tahunan, ya puasa Ramadan, semuanya Allah jadikan sebagai kafarah bagi dosa-dosa seorang hamba. Ya, dengan syarat kita berupaya untuk menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, hadza ba'dhu ma warada fi fadli siyami syahri Ramadan. Ini ya di antara dalil yang datang tentang keutamaan puasa Ramadan. Wa fadailuhu katsiratun, dan fadilah-fadilah siyam Ramadan itu sangat banyak. Ya. Di antaranya Nabi sebutkan dalam hadis Muadz bin Jabal bahwasannya puasa Ramadan akan menjadi tameng, ya, bagi seorang hamba dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muadz bin Jabal, as-saumu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Kata Nabi yang mulia, puasa itu seperti junnah, seperti tameng, ya, yang melindungi seorang hamba dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah
bisa memadamkan kesalahan, sebagaimana sebagaimana air bisa memadamkan air. Ini di antara fadilah ya puasa. Kata penulis, al-hikmatu min masyru'iyyati saumihi. Hikmah disyariatkannya ibadah puasa Ramadan. Syara'allahu subhanahu sauma lihikamin adidatin wa fawaida katsiratin. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah puasa dengan hikmah yang sangat banyak dan faidah yang sangat banyak. Famin dzalika, di antara hikmah atau faidah dari ibadah puasa, yang pertama adalah tazkiyatun nafs, sebagai sarana untuk mentazkiyah jiwa kita, mensucikan jiwa kita. Ya. Wa tathiruha wa tanqiyatuha minal akhlaqir radi'ati wal akhlaqir radhilah. Sebagai sarana untuk membersihkan jiwa ya dari sifat-sifat yang tercela dan akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Ini di antara faidah puasa. Ya. Allah syariatkan puasa bagi orang-orang beriman untuk membersihkan jiwa mereka. Ya. Dari sifat-sifat yang tidak terpuji, dari akhlak-akhlak yang tercela. Li'anna as-sawma yudayyiqu majariya syaitan fi badanil insan. Karena puasa Ramadan atau puasa secara umum bisa mempersempit alur syaitan, ya, di dalam jiwa seorang anak Adam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya syaitan itu ya mengalir sesuai dengan aliran darah dalam diri seorang anak Adam. Dalam hadis ya Ali ibn al-Husain radhiyallahu taala anhu, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri minal insani majrad dam." Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam tubuh manusia ya sebagaimana aliran darah. Ya. Sebagaimana ya aliran darah di dalam seorang hamba. Maka dengan berpuasa ya bisa mempersempit alur syaitan ya untuk menggoda seorang anak Adam. Yang kedua, fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Di dalam ibadah puasa ya terdapat tazhid ya sebagai sarana untuk membuat kita zuhud dalam perkara-perkara dunia dan semakin memotivasi kita ya untuk mengejar kehidupan akhirat. Dengan kita berpuasa maka melatih kita agar hidup zuhud dalam perkara-perkara dunia dan kita lebih mendahulukan apa? Kehidupan akhirat kita. Ini di antara hikmah berpuasa. Yang ketiga, as-shaumu yab'atsu 'alal 'athfi 'alal masakin wasyu'uri bi'alamihim li'anna as-sha'ima yadhuqu 'alamal ju'i wal 'atash. Di antara hikmah berpuasa bahwasanya puasa itu bisa ya menimbulkan sikap welas asih ya terhadap orang-orang miskin. Ya, rasa empati ya terhadap orang-orang miskin. Menimbulkan rasa ya rahmat, kasih sayang kepada orang-orang miskin. Ya kita mengalami atau merasakan bagaimana ya kesulitan mereka. Li'anna as-sha'ima yadhuqu alamal ju'i wal 'atash. Karena mau tidak mau orang yang berpuasa akan merasakan apa? Lapar dan dahaga. Dan ini hal yang lumrah, yang biasa dirasakan oleh orang-orang miskin. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan kita ya, bagaimana kita punya sikap rahmat atau sifat rahmat terhadap orang-orang miskin. Mungkin kita rasa ya lapar dan dahaga setahun hanya sebulan, di bulan Ramadan. Selebihnya apa? Kenyang terus.
Ya di saat yang lain saudara-saudara kita mungkin sepanjang tahun mereka merasakan kelaparan. Ya merasakan susahnya apa? Mencari makanan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mentarbiyah orang-orang beriman agar punya sikap ya kepedulian, punya jiwa sosial ya terhadap orang-orang miskin. Maka dianjurkan ya untuk memberi makan kepada mereka. Ya, karena kita nggak pernah ya tahu bagaimana rasanya lapar dan dahaga kecuali bulan Ramadan. Ya. Ila ghairi dzalika minal hikamil baligha wal fawaidil adidah. Ya, dan hikmah-hikmah yang lain, faidah-faidah yang lain yang sangat banyak ya di antara hikmah disyariatkannya ibadah puasa Ramadan. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas. Kita beri kesempatan bersoal jawab setelah azan untuk salat Isya. Kalau ada pertanyaan terkait apa yang kita bahas di malam hari ini, silakan azan terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita beri kesempatan bersoal jawab. Kalau ada pertanyaan terkait apa yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kali melakukan hal seperti ini itu bagaimana cara kita bisa untuk mengenai suasana Janji apa? Janji dengan seseorang atau janji apa yang dimaksudkan? Jadi yang untuk melakukan sesuatu kayak contoh yang kita sebutkan tadi untuk tidak melakukan sesuatu tapi dia makan dan itu setelah jadi lama. Apakah dia sumpah? Tentu berbeda konsekuensinya. Kalau apa sebatas yani dia melanggar janji, dia sudah berjanji ya dengan sesuatu yang ditekankan dengan sumpah. Ya, kalau yang kita bahas terkait dengan kafarah yamin tadi sesuatu yang memang diucapkan dengan sumpah. Ya. Maka ada kafarahnya kalau dia melanggar sumpah tersebut. Tapi sebatas seseorang ya dia berjanji ya atau memiliki keinginan untuk melakukan ya satu amalan enggak dia kerjakan, maka ini statusnya berbeda dengan apa yang kita bahas. Ya. Kalau seseorang dia punya janji, ya janji sama istrinya mau ngasih hadiah, ya. Seringkali apa dibuat janji, ya. Tapi enggak pernah dia tepati janjinya ini. Ada kafaroh enggak? Enggak ada kafaroh. Ya kecuali dia ngasih hadiah kepada istrinya itu. Ya. 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 Jadi beda antara janji ya dengan sumpah. Yang kita bahas di malam ini terkait dengan sumpah. Ya. Wallahu a'lam. Ya kalau sebatas janji atau keinginan berbuat sesuatu namun enggak sempat dia lakukan, ya maka wallahu a'lam tidak ada konsekuensi kafarahnya. Ya, hanya saja kalau dia berjanji dia ingkari maka dia berdosa. Karena mengingkari janji itu apa? Di antara karakter orang-orang munafik. Ya, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Karakter orang munafik kata Nabi kalau berbicara dia berdusta, kalau janji dia enggak tepati, kalau diberi amanah dia khianati.
Ya. Wallahu alam. Kalau dia bersumpah dan dia langgar sumpahnya, baru dia bayar apa? Bayar kafarah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Iya, nggak boleh dia lakukan. Ketika seseorang dia, yakni mungkin bernazar, ya, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nggak boleh dia tunaikan nazarnya. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man nazara an yuti' Allah fal yuti'hu, wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, ya nazar puasa, nazar ya sedekah atau nazar umrah mungkin, ya dia jalankan nazarnya. Selama itu ketaatan kepada Allah, dia jalankan nazarnya. Ya. Tapi siapa yang nazar untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dia jalankan nazarnya itu. Karena itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, saya bernazar kalau saya lulus ya kuliah, saya akan minum 3 botol. Nazarnya minum 3 botol. Ya, maksudnya minum keras, saya minuman keras. Ya, dia lulus kuliah, dia wajib jalankan nazarnya? Enggak boleh dia jalankan nazarnya. Karena sifatnya apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena nazar itu wajib dipenuhi dalam hal-hal yang sifatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun nazar yang sifatnya maksiat, maka tidak boleh untuk dilaksanakan. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, cukup jemaah. Iya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.